Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang mulai viral, yakni proses naturalisasi dari Tom Hay dan juga Ragnar Oratmangun. Tertunda karena DPR telah memasuki masa reses hingga tanggal 7 Maret. Artinya dua pemain ini kemungkinan besar tidak akan bisa membela timnas Indonesia di dua pertandingan kualifikasi untuk Piala Dunia tahun 2026 lawan Vietnam pada tanggal 21 dan 26 Maret. Kalau bagi saya teman-teman, berita ini sangat mengejutkan karena saya kira bahwa PSSI telah menyiapkan rencana yang matang agar dua pemain ini juga bisa menjadi bagian dari skuad Garuda yang akan menghadapi dua pertandingan yang sangat krusial untuk bisa menentukan langkah mereka melewati round pertama dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tapi tentu saja tanpa dua pemain ini bukan berarti timnas Indonesia tidak punya peluang lawan Vietnam. Tapi seandainya dua pemain ini bisa membela timnas Indonesia, tentu akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia dan akan menyulitkan para pemain Vietnam terutama di lini pertahanan. Karena jika teman-teman perhatikan di Piala Asia lalu, bahwa salah satu kekurangan dari Indonesia itu adalah di lini tengah. Kenapa bisa seperti itu? Karena Shin Tae-yong memajukan Justin Hubner untuk bermain di tengah. Padahal kita tahu bahwa Justin Hubner adalah center back. Artinya apa? Dia butuh satu pemain lagi yang juga bisa memberikan pressing dan juga bisa mengalirkan bola ke lini depan. Maka itu Justin Hubner lebih sering bermain di lini tengah bersama Ivar Jenner. Padahal kita tahu biasanya itu adalah posisinya dari Mark Klok. Tapi di Piala Asia lalu kita sudah bisa melihat bukti bahwa Shin Tae-yong adalah pelatih yang 110% profesional. Karena ketika dia melihat ada pemain yang tidak perform, maka dia tidak akan memainkan pemain tersebut lagi di starting lineup, tapi kemungkinan juga akan dimasukkan sebagai pemain pengganti. Nah, artinya sekarang untuk dua pertandingan lawan Vietnam, Shin Tae-yong harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada. Dan memang sih, untuk saat ini PSSI begitu gencar ya menaturalisasi pemain-pemain keturunan Indonesia. Jadi terkesan bahwa pemain-pemain yang bermain di liga domestik tidak akan mendapatkan peluang. Tapi itu adalah sebuah pemikiran yang negatif dan tentunya keliru. Karena di Piala Asia lalu juga Shin Tae-yong selalu memberikan peluang kepada pemain-pemain yang bermain di liga domestik. Cuma bahwasannya ketika memang mereka sulit untuk perform, bukan artinya tidak bisa perform. Sulit untuk perform, tentu harus ada perubahan yang perlu dia lakukan. Maka itu di Piala Asia lalu kita bisa melihat permainan dari Indonesia itu begitu baik dalam urusan melakukan passing di antara satu sama lainnya karena hadirnya atau bermainnya pemain-pemain diaspora Indonesia. Nah, berbicara tentang Tom Hay, sebetulnya apa yang bisa dia lakukan seandainya dia bisa bermain lawan Vietnam? Tom Hay adalah tipe pemain yang bisa menyerang dan bertahan sama baiknya. Jadi dia adalah holding midfielder. Nah, tugas dari holding midfielder itu yang pertama adalah untuk mengantisipasi, membaca, dan juga tentunya memfilter serangan dari para pemain tim lawan. Tapi ketika dapat bola, bukan langsung menghalau bola ke depan atau menghalau bola keluar dari permainan, tapi juga harus bisa mengalirkan bola ke lini depan. Artinya, jika Tom Hay bisa bermain, maka akan ada tambahan pemain yang kreatif. Dan memang itulah kekurangan dari timnas Indonesia. Kan teman-teman juga sering berkomentar di bawah konten dari channel YouTube Triple B bahwa Indonesia tidak punya pemain yang bisa lama menguasai bola di tengah, tidak punya pemain yang bisa memberikan tambahan kreativitas dari tengah. Maka itu permainan dari Indonesia lebih terfokus untuk saat ini melakukan serangan dari kedua sektor sayap. That's why Tom Hay adalah pemain yang dibutuhkan. Terus kenapa bukan pemain lainnya? Nah, contoh Mark Klok, ya kan kita lihat dalam beberapa pertandingan terakhir performanya menurun drastis. Bahkan ketika bermain bagi Persib Bandung pun saya melihat performanya lagi menurun. Jadi ya opsinya jika bukan Mark Klok mungkin Ricky Kamboya, tapi Ricky Kamboya juga kan performanya gak konsisten. Kalau lawan tim seperti Brunei atau juga Timor Leste mainnya bagus, tapi kalau dimainin lawan Irak belum tentu juga bagus kan. Apalagi kalau mau main lawan Vietnam ya, bukan cuma main fisik tapi juga harus pintar dalam mengalirkan bola. Betul Vietnam kalah lawan kita di Piala Asia lalu, tapi kan bukan berarti pelatih mereka Philippe Troussier tidak membaca permainan dari timnas Indonesia. Hati-hati loh. Apalagi first match ini mainnya di tanah air. Artinya Indonesia punya pressure untuk meraih kemenangan karena Indonesia belum menang. Betul kan teman-teman? Indonesia belum menang. Indonesia yang punya beban yang besar. That's why dibutuhkan pemain-pemain yang sudah matang. Seperti Tom Hay yang kita tahu juga adalah pemain yang regular bermain di klubnya di Belanda.
Nah, terus kita berbicara tentang Ragnar Oratmaun. Buat apa juga pemain ini ya? Kan ada banyak opsi nih bagi Shin Tae-yong di sayap, tapi teman-teman jangan salah. Ada gak sih pemain sayap dari Indonesia yang bisa melakukan pergerakan cutting inside, shooting langsung, mencetak gol, create chances yang banyak? Belum ada. Kalau bagi saya di Piala Asia lalu yang mainnya tuh benar-benar bagus adalah Yaakob Sayuri. Luar biasa pemain ini. Nah, kan Shin Tae-yong memberikan kesempatan juga kepada pemain yang berasal atau yang bermain di liga domestik. Dia kasih juga kesempatan. Jadi ya tolonglah teman-teman juga jangan membuat narasi-narasi yang negatif ya untuk memecah belah para supporter. Gak perlu juga. Karena saya yakin sebagian besar dari teman-teman yang merupakan pemain ke-12 dari Timnas Indonesia dan yang juga merupakan pecinta dari Timnas Indonesia juga paham bahwa setiap pemain yang bermain bagi Timnas Indonesia itu adalah pemain yang penting dan pemain yang menjadi bagian yang vital bagi Timnas Indonesia, tapi harus juga perform. Nah, Yaakob Sayuri ini kan pemain yang bagus. Maka itu Shin Tae-yong memberikan dia kepercayaan, tapi pemain-pemain lain kan kita melihat performanya masih up and down. Nah, artinya jika Ragnar ini main, kita akan punya satu pemain yang bisa melakukan pergerakan-pergerakan dinamis. Nah, jika ada pemain yang bisa melakukan pergerakan-pergerakan dinamis, yang diharapkan striker yang mencari ruang tentu akan bisa mendapatkan suplai bola ketika pemain yang melakukan pergerakan-pergerakan dinamis tersebut dari sayap mengganggu konsentrasi dari para pemain tim lawan yang bermain di lini pertahanan. Jadi memang Indonesia butuh pemain-pemain yang bermain mengandalkan visi, yang bermain mengandalkan intelijensia. Supaya permainannya itu efektif dalam urusan menyerang, bisa menciptakan banyak peluang dan tentunya harus juga bisa melakukan finishing. Nah, ini kan salah satu problem kita kan di Timnas Indonesia, finishing. Tapi Ragnar adalah pemain yang memang punya kualitas finishing walaupun dia tidak banyak mencetak gol. Artinya dia punya naluri menyerang yang sangat baik. Which means bisa juga membantu Timnas Indonesia dalam urusan mencetak gol. Dan memang faktanya gak mungkin juga Tom Hee dan juga Ragnar akan langsung nyetel dengan permainan Timnas Indonesia. Dan belum tentu juga mereka akan menjadi starter di pertandingan lawan Vietnam. Kan mereka baru saja akan gabung ke Timnas Indonesia kan. Tapi jika mereka ada, tentu itu akan memberikan opsi tambahan bagi Shin Tae-yong jika nanti perlu melakukan pergantian pemain. Bisa juga kan mereka dimasukkan sebagai pemain pengganti kemudian memberikan kejutan kepada Vietnam. Nah, artinya tanpa kehadiran dua pemain ini, Shin Tae-yong harus lebih teliti lagi dalam memilih pemain-pemain yang akan menjadi bagian dari Timnas Indonesia karena seperti yang tadi saya katakan ini pertandingan yang sangat krusial. Kalau Indonesia tidak bisa menang di dua match ini, saya gak yakin. Bukan artinya gak mungkin, saya gak yakin Indonesia akan bisa lolos ke round 2 dari babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 karena sudah kehilangan total 5 poin di 2 pertandingan awal. Seharusnya tuh lawan Filipina bisa menang, tapi kan teman-teman lihat lawan Filipina siapa pemain yang bisa bergerak dinamis dari sayap? Gak ada. Siapa pemain dari tengah yang bisa mengalirkan bola secara konsisten? Gak ada juga kan. That's why pentingnya hadir pemain lain selain Ivar Jenner di lini tengah dari Timnas Indonesia. Apalagi sekarang Marcelino ini kan bisa juga main di sayap. Nah, artinya jika Ragnar ini main, bisa juga Marcelino bermain sebagai false nine jika kita belum punya striker yang memang bisa banyak mencetak gol. Atau mungkin juga Marcelino akan bisa bermain di tengah dan formasi yang dipilih nanti adalah 4-5-1. Jadi lebih banyak pemain yang akan bermain di lini tengah. Kan bisa saja formasi seperti itu nanti dipakai oleh Shin Tae-yong. Kita tahu dia adalah pelatih yang memang biasa mengubah formasi, memakai strategi atau taktik yang berbeda. Tapi saya juga sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Shin Tae-yong bahwa Indonesia belum sepenuhnya level Asia. Karena seperti yang saya jelaskan di beberapa konten sebelumnya, permainannya ini belum matang. Nah, untuk permainan yang matang bagi Timnas Indonesia dibutuhkanlah pemain-pemain diaspora Indonesia yang berkali-kali sudah saya katakan mungkin lebih dari 100 kali. Gak ada masalah juga, mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela Timnas Indonesia. Dan tujuannya adalah untuk membawa skuad Garuda ini terbang tinggi. So, it's all well. Ya kan, gak ada masalah sama sekali. Ya gak perlu juga kita ada pro dan kontra juga yang bisa memecah belah kita. Cuma bagi PSSI juga, mereka harus membenahi liga agar kualitas permainannya itu meningkat. Dan tentunya harus ada yang namanya grassroots development. Pembinaan pemain usia muda yang juga dimonitor oleh PSSI langsung agar ada banyak pemain-pemain bertalenta yang kelak akan bisa membela Timnas Indonesia mulai dari level U16. Kalau perlu ada juga dong Liga U14. Nah, sekarang juga yang kita menunggu kan akan ada liga bagi pemain usia muda U19 ya dan juga U16 tapi dengan sistem full competition gitu, jangan sistem turnamen. Mau nggak mau harus seperti itu, sistem full competition dan juga regular. Jangan satu musim nanti
ada liganya, musim keduanya nggak ada, ya kan? Dan saya pikir juga nanti dari PSSI juga harus lebih teliti lagi dalam melihat perkembangan pemain-pemain muda dan juga memberikan mereka kesempatan untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tentu ini juga adalah bagian dari tugas direktur teknik. Kalau nggak salah sekarang ini kan direkteknya ini kan Indra Safri. Nah tapi Indra Safri ini kan sekarang melatih timnas Indonesia U20. Artinya PSSI juga harus segera melantik direktek baru kalau bisa yang dari Eropa. Jadi bisa melihat juga pemain-pemain muda Indonesia yang berpotensi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Jadi teman-teman, tertundanya proses naturalisasi Tom Hee dan juga Ragnar tentu akan sedikit banyak lah ya mengurangi kekuatan dari Indonesia, karena ya kita tahu dua pemain ini adalah pemain yang memang sudah matang dan diharapkan bisa langsung meningkatkan level permainan dari timnas Indonesia khususnya dalam urusan menyerang, karena ya di Piala Asia lalu ya berapa banyak gol sih dari timnas Indonesia kan nggak banyak ya. Betul nggak? Kan seharusnya kan bagi sebuah tim kalau mau meraih kemenangan secara konsisten harus bisa banyak mencetak gol. Artinya apa? Kreativitasnya harus bertambah. Nah memang banyak yang menilai Shin Tae-yong ini mainnya dengan sistem defensif ya, karena mau nggak mau. Sementara ini memang harus seperti itu supaya lini pertahanan itu solid. Tapi ketika bola diberikan ke tengah, siapa pemain yang bisa mengalirkan itu? Untuk sementara saya melihat hanya Ivar Jenner atau juga Marcelino. Yang walaupun usianya masih muda tapi sudah matang permainannya. Nah diperlukan lagi pemain yang matang seperti Tom Hee. Di sayap Marcelino bisa main, tapi alangkah baiknya dia bermain di tengah karena dia punya visi yang baik, dia bisa tiba-tiba masuk dari tengah. Dan ada pemain seperti Ragnar di kiri, ada Jakob di kanan. Di depan yang saya harapkan sebetulnya Ramadan Sananta. Tapi kan informasinya bahwa Ramadan nggak fit ya, Ramadan cedera. Sangat disayangkan. Seandainya dia main di Piala Asia mungkin bisa beda cerita. Ya mungkin juga bisa silih berganti kan bermain dengan Rafael Struijk. Jadi teman-teman kita harapkan nanti segera Tom Hee dan juga Ragnar menjadi warga negara Indonesia agar mereka nanti bisa bermain lawan Irak. Itu juga adalah pertandingan yang penting kalau nggak salah di bulan Juni. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.